Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada seluruh pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali dengan saya Pendeta Yani Manori, Sarjana Sains Teologi. Pada hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2021, kita kembali akan mendengar firman Tuhan dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Untuk itu sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon terang kuasa Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, atas kasih dan anugerah-Mu pada saat ini kami boleh hidup di bulan yang baru, di bulan Februari tahun 2021, di dalam kasih dan anugerah penyertaan Tuhan. Dan di saat ini dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau hadir dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu di saat ini. Tuhan juga memberkati program Tabura Injil sebagai sarana pemberitaan firman Allah bagi seluruh umat Tuhan yang mendengar. Baiklah setiap hati yang mendengar, setiap hati yang menerima dan telinga yang mendengar, boleh terus melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini yang terpilih di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, di dalam kitab Bilangan pasal 8 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Bilangan pasalnya yang ke-8 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Perikop pembacaan pentabisan orang Lewi. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjungkan mereka sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikian dilakukan kepada mereka. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Dari Bilangan pasal 8 ayat 20 hingga ayat yang ke-22, saya memberi tema perenungan bagi kita di saat ini, yaitu Allah memilih dan menguduskan para pekerjanya. Allah memilih dan menguduskan para pekerjanya. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa itu orang Lewi atau suku Lewi? Orang Lewi yaitu terdiri dari anak suku Gerson, Kehat dan Merari. Tugas-tugas mereka ini adalah mereka bertugas di sekeliling bait Allah. Sedangkan Musa dan Harun dan anak-anaknya mereka bekerja di pelataran kudus Allah. Hal ini supaya ketika mereka bekerja, maka mereka harus dikhususkan bagi sebuah pekerjaan yang kudus. Tetapi juga di tengah-tengah segala tugas dan pekerjaan mereka, mereka akan menjadi berkat. Dari sekian suku yang ada, suku Lewi atau orang Lewi dikhususkan untuk bekerja di dalam penata layanan bait Allah, bait suci. Dan pada akhirnya
dari semua yang mereka lakukan itu membawa berkat bagi seluruh bangsa Israel, tapi juga di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan sampai di saat ini. Pemirsa tabura Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa makna pembacaan Bilangan pasal 8 ayat 20 hingga ayat yang ke-22 bagi kita di masa kini? Hal yang pertama yang perlu kita renungkan bahwa Allah memilih para imam atau pekerjanya yang bekerja baginya dengan mengutus orang-orang kudus atau imam untuk menumpangkan tangan atas orang-orang yang bekerja baginya. Hal ini dilakukan oleh Musa, Harun, serta perintah Allah supaya Israel pun juga turut memberkati kaum Lewi atau orang Lewi. Karena pada akhirnya dari semua itu mereka akan melakukan tugas pendamaian, tetapi juga mempersembahkan korban-korban syukur bagi Allah, membawa seluruh korban syukur dan mempersembahkan di dalam pelataran Allah. Karena itu orang yang dipilih untuk pekerjanya, dia mengutus orang-orang yang kudus, yaitu para imam, untuk sebuah penumpangan tangan atas orang-orang yang bekerja baginya. Hal yang kedua dari perenungan kita dalam Bilangan pasal 8 ayat 20 hingga 22, yaitu Allah berhak menentukan siapa kaum atau suku yang dipilihnya untuk mempersembahkan hidup mereka bagi pekerjaan di rumah Allah. Allah berhak menentukan siapa kaum atau suku, dan inilah pilihan Allah, yaitu kaum Lewi yang dipercayakan dan dipilih bersama dengan para imam untuk bekerja di pelataran Tuhan, rumah Allah, dan mereka bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hal yang ketiga yaitu mereka dipilih untuk menjaga, memelihara barang-barang kudus dalam penata layanan rumah Tuhan. Kekhususan daripada kaum ini adalah mereka bekerja untuk menjaga perabot-perabot rumah Allah. Mereka menjaga penata layanan rumah Tuhan, supaya di sanalah nama Tuhan dipermuliakan, kekudusan Tuhan dijaga, agar supaya nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Bagian yang keempat yaitu orang-orang yang dipilih harus meninggalkan sikap-sikap hidup yaitu dosa mereka dan siap mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Orang-orang yang dipilih harus meninggalkan sikap hidup lama atau dosa-dosa dan siap untuk mempersembahkan hidup bagi pekerjaan Tuhan. Pemirsa tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan ini hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sebagai warga gereja yang adalah umat Tuhan, yang adalah umat pilihan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam perenungan kita di saat ini hendak memberi kita kekuatan dalam hidup ini bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan menetapkan kita untuk sebuah pekerjaan yang kudus. Kita dipanggil dalam gereja sebagai pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syamas. Kita diutus untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Kita diutus pergi untuk memberitakan rahmat Tuhan, tetapi juga kita diutus untuk pergi memberikan berkat Tuhan lewat penumpangan tangan yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Lewat semua itu Tuhan mengutus kita supaya hidup kita hendaknya kudus di hadapan Tuhan. Allah juga berhak menentukan para pekerja-pekerjanya. Pengutusan itu berlaku di tengah-tengah kehidupan gereja. Tuhan memilih kita baik sebagai pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua dan syamas, badan pelayan unsur-unsur jemaat. Kita diutus ke tengah-tengah dunia, kita dipilih untuk sebuah pekerjaan yang besar, yaitu pekerjaan misi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Tidak lama lagi kita akan merayakan HUT pekabaran Injil
di tanah Papua yang ke-166 tahun. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita diutus di tengah-tengah situasi dunia ini, di mana kita dipilih oleh Allah, kita dikuduskan. Berarti siapapun dia, di dalam seluruh profesi, baik itu sebagai pegawai negeri, sebagai swasta, sebagai buruh, sebagai petani dan nelayan, dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan memilih dan memberikan tugas dan tanggung jawab kita untuk kita bekerja, memuliakan nama Tuhan, kita menjadi berkat. Di mana saja kita diutus, kita pergi dengan sukacita, kita melakukan tanggung jawab itu karena Tuhan telah mengutus kita. Dan Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberikan hidupnya lewat kematian dan kebangkitannya, menebus hidup kita, supaya kita layak, kita hidup bekerja dengan anugerah, karya, dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan selaku orang-orang percaya. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang terkasih, kita juga dipilih untuk menjaga, menata layani rumah Tuhan adalah tanggung jawab iman kita. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, tetapi ketika kita dipanggil dalam persekutuan dengan Tuhan, melayani, baik itu memimpin ibadah, tetapi juga menjaga rumah Tuhan, bekerja bagi Tuhan, baik itu sebagai penatua dan syamas, menyapu gereja, membersihkan, tetapi juga menjaga rumah Tuhan itu dengan baik. Kita percaya bahwa ketika kita bekerja sebagai para hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan segala pekerjaan kita. Usaha apapun, kalau kita memberi hidup bagi Tuhan dalam gerejanya, memperhatikan hal-hal yang kudus, maka Tuhan senantiasa terus memberkati kita, seperti Dia menghususkan para kaum Lewi untuk bekerja baginya. Pemirsa yang terkasih, hal yang terakhir, yaitu orang-orang yang dipilih harus meninggalkan sikap-sikap hidup lama. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita mau dipilih untuk sebuah pekerjaan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus meninggalkan sikap-sikap hidup kita yang lama. Kita harus meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, egoisme kita, amarah, kedengkian, iri hati. Kalau kita mau bekerja dengan Tuhan, kita harus meninggalkan semua itu, supaya Injil kebenaran Kristus yang kita beritakan di tengah-tengah hidup pelayanan gereja, tetapi juga di dalam persekutuan dengan Tuhan, akan berbuah. Karena setiap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tapi kalau tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau merubah hidup, tidak akan pernah menjadi berkat. Tetapi kalau hidup dan bekerja bagi Tuhan, memberi hidup sungguh-sungguh, lalu meninggalkan segala hidup, dosa masa lalu, bahkan dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Ketika orang Lewi hendak dipercayakan untuk sebuah pekerjaan di dalam penata layanan rumah Tuhan, bait Allah, kemah pertemuan, mereka ditahirkan, mereka meninggalkan dosa, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan, maka mereka bekerja, mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tapi juga Israel secara khusus. Tuhan memberkati kita, menolong kita lewat firman Tuhan di saat ini, agar setiap kita yang mendengar, kita tidak saja mendengar, tetapi mari kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, agar di dalam hidup kita, kita menjadi buah dan berkat, melalui misi pekabaran Injil di tanah Papua, menjalani dan akan memasuki HUT pekabaran Injil yang ke-166 tahun. Mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syamas, kita yang dikhususkan sebagai para pekerjanya, mari kita senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan ini, karena pada akhirnya Tuhan yang memiliki pekerjaan ini, Dia akan terus menyertai dan memberkati kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih, kita akan berdoa untuk menutup seluruh rangkaian perenungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan baru saja kami dengar, selaku umat Tuhan di mana saja berada, sebagai pendengar Tabura Injil Klasis Yapen Selatan.
Tuhan memberkati firman-Mu yang hamba sampaikan dengan kelemahan dan kekurangan keterbatasan. Tetapi sempurnakanlah firman Tuhan ini jauh lebih mendalam dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Baik yang mendengar, melakukan adalah mereka yang berbahagia. Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja yang berada di Papua, di luar Papua, bahkan semua di mana saja yang mendengar dan menyaksikan siaran firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dan mereka terus rindu untuk merenungkan firman-Mu melalui program ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi kru yang meliput program Tabura Injil. Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha, istri dan anak-anak mereka, keluarga. Tuhan memberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati pimpinan Badan Pekerja Klasis dan seluruh staf Badan Pekerja Klasis dan semua para pelayan-pelayan firman, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua Siamas, pengajar sekolah minggu. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberkati program kerja tingkat klasis dan persiapan raker klasis nanti Tuhan memberkati. Tapi juga perayaan HUT Pekebaran Injil 5 Februari tahun 2021 yang ke-166 tahun. Kiranya semua umat Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi dengan syukur dan sukacita kami tetap memuliakan nama Tuhan. Karena kami dipanggil pergi untuk memberitakan Injil. Kami dipilih, dikuduskan untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kami selaku para hamba-hamba-Mu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan memberkati pemerintah daerah, baik bupati dan jajaran, DPR dan jajaran, dan semua komponen pemerintahan ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi kondisi COVID-19, Tuhan Engkau pulihkan keadaan ini. Tuhan sembuhkan para penderita, tapi Tuhan juga memagari kami dengan kuasa darah Yesus, supaya kami hidup aman, selamat, karena kami percaya kami punya Yesus yang berkuasa, yang sanggup menghalau, mengatasi, menyembuhkan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih seluruh umat Tuhan yang sakit, yang menderita pergumulan, Tuhan dengar. Tapi janda duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan juga memberkati akan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami bawa kepadamu gerejamu, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, dan seluruh jajaran BPM Sinode dalam program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Tuhan memberkati mereka, beri kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah, Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Demikian taburan firman Tuhan di saat ini. Ikuti terus dan dengar terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Melalui program ini seluruh umat Tuhan dan pemirsa diberkati dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.